Yang pertama akan disampaikan pesan dari Bapak Mendikbud Mas Nadiem Anwar Makarim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, Ketua KPAI, Bapak Susanto, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Ibu Retno Listiarti, serta para peserta Rakornas yang berbahagia. Pandemi COVID-19 menuntut kita untuk bergerak cepat dan tepat dalam melakukan terobosan di bidang pendidikan. Langkah yang kami laksanakan di awal pandemi adalah mencegah dan menangani penyebaran virus corona dengan memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendukung proses PJJ di masa pandemi. Antara lain, mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri untuk penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID. 2. Melakukan relaksasi pemanfaatan dana BOS, di mana dana BOS kinerja dan afirmasi dapat digunakan untuk sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi. 3. Melakukan penyusunan kurikulum darurat yang biasanya memakan bertahun-tahun, tapi kami upayakan penyelesaiannya dalam hitungan bulanan. 4. Penyediaan modul pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang tidak ada ketersediaan listrik dan internet. Dan 5. Memberikan kuota data internet untuk seluruh jenjang, di mana mayoritas masyarakat menilai bahwa ini adalah merupakan kebijakan yang tepat. Serta 6. Melakukan kolaborasi dengan organisasi dan komunitas pendidikan, serta pihak swasta dalam menyediakan konten-konten pembelajaran yang kreatif di berbagai kanal publik, seperti program belajar dari rumah di TVRI, platform rumah belajar, dan program guru berbagi. Dengan kebijakan ini, kami kerjakan secara gotong royong dengan berbagai pihak. Pada dasarnya, saya pikir berbagai unsur masyarakat menyambut baik kebijakan-kebijakan tersebut, mengingat setiap kebijakan yang kami laksanakan mementingkan bagaimana anak-anak dapat terus mendapatkan pembelajaran meski dalam situasi pandemi seperti ini. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan prinsip kebijakan bidang pendidikan di masa pandemi, yaitu 1. Memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dan 2. Memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Dua-dua prinsip ini harus menjadi konsiderasi yang penting. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kurang lebih 9 bulan pelaksanaan PJJ bukan tanpa kendala. Di satu sisi pelaksanaan PJJ merupakan upaya untuk pencegahan penyebaran COVID, tapi di sisi lainnya PJJ menimbulkan banyak sekali dampak yang negatif kepada anak-anak kita. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan juga di negara-negara lain, terdapat beberapa kecenderungan, misalnya semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak yang terjadi kepada anak. Misalnya ancaman putus sekolah. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Kedua, kendala tumbuh kembang, baik kognitif maupun perkembangan karakter. Serta 3, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali anak mengalami kekerasan dari orang tua tanpa terdeteksi oleh guru. Memperhatikan berbagai dampak tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan SKB 4 Menteri di masa pandemi. Panduan penyelenggaraan pembelajaran kami umumkan jauh hari agar pemerintah daerah bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan lagi bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat. Pertama, peta zonasi resiko dari Satgas COVID-19 tidak lagi menentukan pemberian izin PTM. Kedua, kebijakan PTM dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Tidak harus serentak sekabupaten per kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Semuanya tergantung keputusan daripada pemerintah daerah tersebut. Ketiga, satuan pendidikan harus penuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua. Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya boleh masuk sekolah atau tidak. Apabila izin tidak diberikan maupun daftar periksa dan persetujuan tidak dipenuhi, maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Apabila ketiga tahapan terpenuhi, maka peserta didik dapat memulai PTM di satuan pendidikan secara bertahap.
Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk PTM, anak tersebut tetap harus fasilitasi PJJ-nya oleh pihak sekolah. Dari semua ini yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan matang pemberian izin PTM. Virus corona masih menyebar dan perlu tetap ditekan lajunya. Oleh karena itu, mari kita bersinergi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka secara bijak dan matang dan tetap mengutamakan dua prinsip kebijakan di bidang pendidikan selama masa pandemi. Penting sekali untuk dipahami bahwa walaupun sekolah itu melakukan tatap muka, ada berbagai macam SOP yang baru yang sama sekali tidak seperti biasanya dan di luar normal, seperti kapasitas maksimal 50% atau yang biasanya 6 anak per kelas menjadi 18. Aktivitas-aktivitas di luar belajar di kelas tidak diperkenankan dan tentunya wajib masker dan semua kondisi protokol kesehatan. Hadirin yang saya muliakan, apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada KPAI yang senantiasa memperhatikan keberlangsungan pendidikan dan mementingkan kesehatan dan keselamatan anak. Terima kasih telah membahu-membahu dengan Kemendikbud dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik di masa yang penuh tantangan ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat bermusyawarah dan semoga rapat koordinasi nasional ini menghasilkan keputusan terbaik bagi anak-anak Indonesia dan menghadirkan lompatan-lompatan yang dapat mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.